lagi makan malam nih, kita suruh menghibur, langsung suruh naik langsung sekarang. Kayak, aduh ini saya ngapain nih? Ya, kalau musisi kan lagu tuh karyanya dia, materi tuh karyanya stand up komedian. Personal gue lah, makanya show yang kedua ini bener-bener deep banget gue. Gara-gara gue open mic pertama gue pecah, makanya gue lanjut. Gue mau fokus 1 tahun di sini. Kalau 1 tahun gue nggak jadi apa-apa, gue mau cabut. Halo yang nonton, welcome to Room. Jadi hari ini gue lagi bareng Iqbal Santos, ada gue Bagas Andrea dan ada Rifki juga. Jadi Iqbal ini dari stand up Indo Cilegon. Stand up Indo dan kita Cilegon. bakal ngobrolin soal stand up Indo. Oke. Bal, gimana Bal kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Bagas, baik Mas Rifki. Bisa ceritain nggak Bal? Gimana tuh? Apa dirimu dulu ke kamera? Iya ke kamera. Gimana betul. awal mulainya dan intinya gimana lo bisa masuk stand up deh? Awal mula gue masuk stand up mungkin ya. Nah, jadi gini nih Mas Bagas, Mas Rifki. Gue tuh dulu nggak tahu kenapa ya, di laptop kakak gue itu ada video-video stand up. Ada video-video stand up nih. Gue nggak tahu nih tadinya ini video apa nih. Akhirnya gue klik, gue nonton. Video stand up yang pertama gue tonton itu Mongol. Kalau tahu Mongol Iya, tahu iya. ya? Mongol ya? Iya. Yang bencong-bencong gitu kan? The Legend of Stand Up lah. Nah iya itu. Gue lihat kayak ini orang lucu banget sih, kayak dia cerita. Iya. Kan itu pertama kalinya tuh gue. Itu inget banget SMP kelas 2. SMP kelas 2. Itu gue lihat terus kayak wah seru banget nih, ternyata dia ngomong cerita di atas panggung sendirian dan lucu. Gitu gue bener-bener apa ya, kayak ngakak gitu banget. Ya amazed gitu deh. Ini caranya apa sih, ini namanya apa sih gitu. Terus cari tahu. Akhirnya kelas 3 SMP kalau nggak salah itu gua searching komunitas stand up Cilegon. Gua nemu tuh komunitas stand up Cilegon. Akhirnya gua hubungin lah gimana boleh gabung atau enggak gitu. Ternyata katanya datang aja kalau mau gabung. Akhirnya gua datang itu 2015. Makanya gua gabung di stand up Cilegon tuh 2015 sampai 2025, sekarang udah 10 tahun. Lama juga. Udah 10 tahun gue. 10 tahun stand up dari SMP kelas 3. SMP kelas 3 gue. Oh berarti stand up Cilegon itu awal mulanya tahun berapa sih? Tahun 2014. Oh 2014 ya. Awal-awal booming waktu itu udah stand up udah meledak belum sih? Itu dia meledak di 2014, itu zamannya Dodit. iya, 2014 itu Dodit tuh. Dodit Jadi rame. orang-orang udah pada tahu kalau itu stand up lah ya. Dan karena gua masih kecil ya itu SMP, jadi gua baru tahu tuh oke gini namanya stand up. Akhirnya gua bikin materi. Terus gua nyoba pertama kali dan pecah tuh. Gua dulu mah tukang bohong, cerita bohong yang penting lucu kan. Belum tahu soalnya teknik-teknik penulisan kayak gitu. Akhirnya pas ketawa kayak nagih ternyata. Akhirnya gue ikut lanjut sampai sekarang gitu. Berarti awal lo masuk komunitas belajar dari awal di situ tuh, di situ, mentorin, ada di mentornya. stand up Cilegon. Sebenarnya bukan mentorin ya, kayak lebih ke sharing bareng-bareng aja, namanya community ya. Kalau community kan saling sharing satu sama lain. Nah waktu itu tuh gua ada senior yang sering gua tanya itu namanya almarhum Mediansyah. Dia udah meninggal, pokoknya dia itu yang paling deket lah sama gua selalu sharing sama dia. Berarti dari lo belajar kayak penulisan atau tekniknya stand up, itu literally sendiri aja berarti? Iya betul Mas, jadi kayak gua nulis, terus kan ada yang namanya open mic tuh latihannya gitu. Iya. Latihan, kita latihan itu setiap minggu, ngelatih materinya tuh Bangki. Pokoknya kita ngelatih materi, lucu atau enggak tuh di situ tuh. Ada materi yang lucu, kita bawain, kita keep buat nanti kalau ada show gitu. Kalau yang enggak lucu kita tulis ulang lagi kayak gimana. Berarti kalau untuk show pertama, kalau untuk berani stand up itu tahun berapa? Itu alhamdulillah gue langsung dipercaya di 2015 akhir. Itu stand up yang dari Stand up langsung acara apa ya? Dulu tuh kan 2014 apa 2015 ya? Ada pilkada ya. Pilkada itu 2014 akhir ya? mau 15 deh kayaknya pilkada. Iya mau 15 kan. Nah jadi stand up Cilegon dulu bikin acara pilkada juga, pemilihan kader lewat tawa. Kayak gimmick-gimmick gitulah. Kayak apa ya, dibikin kayak pilkada tapi Iya, ala stand up. ala-ala stand up Iya, gitu iya, tuh. Itu rame banget. Itu panggung pertama gua. Panggung pertama gua kayak
yang beneran jadi stand up profesional nih kayak Iya, gitu iya, tuh. iya. Padahal masih baru, gue masih 4 bulan. Gitu, tapi Berarti udah after dari event pilkada itu masih sering nggak kayak stand up kayak cafe to cafe iya, atau itu open mic cafe to cafe terus sampai dipercaya di hajatan komunitas. Hajatan komunitas stand up itu kan ada namanya stand up night. Oke. Jadi waktu itu stand up night yang kedua gue dipercaya menjadi line up. Waktu itu ada undang-undang apa dari nasionalnya juga kalau stand up night. Iya, iya, iya. Iya. Kalau dari stand up Cilegon yang udah nasional ada nggak sih? Belum sih kebetulan cuman ada namanya Adam Datau kalau tahu ya. Adam Datau itu pernah masuk Kompas sih, pernah masuk Kompas di acara Liga Komunitas Stand Up. Dia udah masuk. Tapi kalau nggak salah tuh ada orang Cilegon. Devan tuh Cilegon apa bukan? Devan Cilegon, Devan stand up Cilegon. Oh, stand up Cilegon. Tapi dia di nasionalnya bukan sebagai stand up sih. Oh iya. Konten kreator. Konten kreator ya. Tapi dia di skena stand up-nya juga masih sering di sana. Oke. Iya. Betul. Bal, pas pertama lo belajar stand up ya, dari apa ya? Lo ada basic nggak kayak basic kayak MC-nya kah atau Public speaking-nya ya? Iya, public speaking-nya. Iya. Jadi gue tuh dulu kayaknya emang suka mendongeng kayaknya Mas Bagas. Gue tuh suka mendongeng. Iya, iya. Kayak gue tuh SD ikut lomba Pildacil. Ya, dai cilik. Dai cilik. Iya, Nah, gue dai cilik. Pas udah gede kayak nggak ada nih dai. Jenggot doang maksudnya banyak. Ya gue tuh pokoknya dulu kayak suka tuh kayak lomba-lomba dai sampai dari kelas 4 SD sampai 6 SD itu pasti gue ikut lomba tuh dai tuh. Sampai pas SMP gue masih ikut apa ya kayak nggak pernah ikut lomba dai lagi sih ya. Kalau SMP kan jarang ya dai kecil ya. Benar-benar. Jadi cuman akhirnya ikutlah stand up itu tuh di Tapi SMP. materi si dai lo bawa nggak sih ke stand up lo? Kan bisa tuh. Iya bisa sih, tapi kayaknya udah terlalu lama gue lupa soalnya. Dai kan kebanyakan pantun tuh waktu kecil. Gue juara gara-gara kebanyakan pantun tuh waktu kecil. Iya benar. Dai gitu tuh. Tapi yang ngomongin skill, semenjak lo masuk ke stand up comedy, lo merasa lebih terasah nggak sih soft skillnya kayak public speakingnya? Soalnya kan kayak menurut gue ya stand up comedian tuh kan kayak core-nya skill di industri nggak sih? Iya. Kayak bisa kemana-mana tuh. Iya Ada sekarang jadi gitu sih. MC, host, Sekarang gitu sih lagi. aktor kan, jadi Nguasain banyak industri gitu banget jalurnya tuh. gitu. Aktor segala macem. Iya. Bener sih soft skill beneran ningkat ya karena pertama yang utama tuh public speaking bener. Itu bener-bener kayak gue ngerasain lah kayak public speaking gue nambah bagus nih semenjak gue Ikut stand gabung up. stand up. Karena kan di stand up kan kita ada yang namanya handle crowd. Oke. Kita diajarin tuh yang namanya kalau crowdnya susah kayak gimana. Kita kasih tahu nih cara ngehandle-nya kayak gimana. Terus cara biar narik atensi tuh kayak gimana. Ya kayak gitu sih, kayak banyak yang gue pelajarin. Bahkan sampai interview kerja pun gue kadang masih public speaking gue masih apa ya? Terbantu lah dengan adanya ikut stand up ini gitu tuh. Bang. Iya. Bahkan teman-teman juga tuh Bang. Teman-teman juga banyak yang bilang gue gara-gara bilang gue anak stand up waktu interview kerja gue lolos gitu. Banyak yang kayak gitu. Berdampak juga ya. Berdampak. Cuman sama HRD-nya cuman suruh ngebanyol dong satu aja gitu. Berarti lo interview, coba lo ngelucu, kalau nggak ngelucu keluar lo. Itu bisa kayak gitu. Temen gue ada yang tapi yang kayak gitu benar. Ada temen gue Pak Cahyo namanya. Jalan pintas juga ya. Bisa. Tapi ya gitu sih berdampak lah tapi untuk soft skill gitu tuh. Iya. Dari apa namanya? Dari ngomongin handle crowd tadi ya. Gimana caranya lo bisa ngehandle feeling kalau ini nggak kena nih jokesnya nih ke crowd nih. Itu tuh. Gimana lo cara ngehandle itu? Kan ada aja dong kayak jokes lo yang aduh kok Kayaknya nggak masuk deh ke iya, gua. kok Iya. anyep ya gitu. Iya. Nggak relate deh kayaknya. Iya. Nah. Itu kan mimpi buruk stand up tuh. Betul. Nah makanya selama gue 10 tahun ini akhirnya gue mempelajari gue tuh kalau mau tampil apalagi kalau corporate ya itu biasanya corporate tuh yang susah kayak gitu tuh. Kan gue beberapa kali juga tuh ngisi ulang tahun PT apa gitu kan di corporate. Itu kita lihat situasi dulu sih sebelum tampil. Gue pasti ngeliat situasi, lihat MC-nya dulu nih. MC kan biasanya ngajak bercanda penonton kan. Iya, betul. Biar
Jadi biar enak nih apa yang jokesnya kemakan nih apa aja gitu tuh. Pun walaupun kita udah mantau suasana, kadang kita waktu ngelempar jokes kan kayak nggak kena nih. Iya. Nah itu sebenarnya kalau di stand up sih sebenarnya ada yang namanya bomb slide kayak gitu tuh. Ada kalau kita jokesnya nggak kena, kita kasih slide yang bikin itu ketawa. Ada beberapa yang kayak gitu tuh. Kayak exit plan-nya gitu ya. Nah, sit play. Tapi lo pernah nggak sih ketika stand up sama sekali garing gitu? Kalau garing banget sampai bener-bener nggak ketawa sih nggak pernah ya. Paling kayak gue ngerasa nggak puas aja karena Oke. apalagi corporate tuh susah pak karena kadang soalnya orang lagi makan malam nih. Iya. Kita suruh menghibur padahal lagi makan, ada orang meeting. Iya. Gue paling susah itu pernah pak, gue stand up di apa ya ATR BPN itu acara makan siang sama rapat. Jadi orang-orang pada salaman-salaman langsung suruh naik langsung sekarang. Kayak, aduh ini saya ngapain nih? Kata saya. Dan yang nonton cuma 8 orang. Lah, gua ambil karena bayarannya gede pak. Orang ini makan siang doang. Corporate gitu. Tapi berpengaruh nggak sih dengan jumlah penonton yang sedikit dan banyak itu, misalnya 8 orang tuh menjadi lebih beban banget apa lebih enteng? Bisa lebih beban, bisa lebih enteng tergantung penontonnya fokus atau enggak. Sebenarnya itu udah aja sih. Kalau kayak lagi makan kan nggak fokus nih udah 8 orang doang. Iya Yang lagi. fokus cuma satu, yang lain bikin kopi. Kita Iya bingung. lagi ya. Lo ngelawak di depan orang yang nggak acuh lagi takutnya. Iya itu pak. Kadang adalah beberapa pengalaman stand up di corporate tuh kayak gitu ya. Tapi kita kan profesional aja, tetap bawain gitu. Terus cara lo ngelatih untuk stand up, lo ngelatihnya gimana sih? Teknik lo ngelatih untuk kelihatan lucu terus gitu? Tapi saya kelihatan lucu terus ya. Lucu terus pak. Gimana ya pak ya? Kalau gua kan ini sih lebih ke rajin nulis aja sih. Oke. Gua sekarang mulai mengikuti Raditya Dika. Raditya Dika itu kayak lu sebelum tidur tulis satu kalimat tentang hari itu. Kayak gitu tuh. Itu tuh yang gua praktekin sampai sekarang. Jadi kayak sebelum tidur coba satu kalimat, sebelum tidur satu kalimat, setiap hari satu kalimat. Kayak simpel-simpel aja gitu. Kayak misalkan hari ini gua pulang kerja keinjek tai kucing gitu misalnya. Maaf nih. Ya kayak gitu doang, kayak gitu satu kalimat satu hari. Oke. Jadi rajin nulis aja sih maksudnya. Tapi materi itu, gue sering lihat ya beberapa materi orang stand up, kayaknya materinya sama tapi dibawa tour berkali-kali itu bakal jadi boring gak sih? Nah, itu lebih kayak gini nih. Kayak musisi lah. Nah, musisi kan lagunya sama kan itu aja kan. Tapi kalau dibawa kemana-mana kan pasti lagunya itu aja kan. Benar-benar. Stand up pun begitu sebenarnya. Itu kan karyanya dia. Materi itu karyanya dia. Kayak kalau musisi kan lagu tuh karyanya dia. Materi itu karyanya stand up komedian. Makanya kalau dibawa tour kemana-mana tetap worth it karena kan penontonnya berbeda. Misalkan gue stand up di Cilegon, materinya itu. Terus besoknya gue stand up di Serang, materinya sama. Penonton kan beda nih. Jadi penontonnya juga masih nerima jokes yang gue ingin. Maksudnya bahkan kadang ada yang gue udah nonton di Cilegon nih. Ya, itu gue nonton lagi di Serang. Nonton lagi di Serang, padahal materinya sama, tapi dia tetap ketawa. Itu komiknya sih yang hebat. Kadang tergantung komiknya juga, tergantung stand up komediannya juga. Tapi tiap daerah beda-beda nggak sense of humornya? Jokesnya beda-beda nggak? Betul Mas Baga. Betul banget. Betul banget Bang, sumpah Bang. Apa yang kena, apa yang enggak? Gua pernah stand up di Majalengka. Itu kan Sundaan ya mereka. Iya. Bahasa Sunda ya. Terus gue tuh kayak ngomong gue lu aja kayak sungkan gitu tuh. Karena udah beda. Karena nggak relate. Iya, takut gak relate gitu kan. Tapi maksudnya kalau di beda daerah itu ya kita harus ngejelasin lebih detail lagi aja sih tentang materi kita gitu. Iya, untuk konteks mereka. Biar mereka tuh tergambar apa yang gue ceritain gitu tuh. Makanya ya beda-beda tapi ya kalau kita berusaha mah insya Allah lah dapat ketawa mah gitu. Iya. Kalau satu beat untuk daerah Cilegon deh, apa yang paling kena? Soal apa? Gue sempet ini sih bahas apa ya? Cilegon jalannya lurus gitu tuh. Gue beat Cilegon sebenarnya lumayan banyak sih beat Cilegon. Saya kayak gue tuh bahas
Cilegon tuh jalannya lurus ya. Lurus terus sampai ujungnya di Aceh gitu. Kayak gitu-gitu kayak pakai hiperbola gitu, Pak. Terus gue cerita gitu kan, makanya gak enak nih kalau ada temen gue dari luar kota datang minta ajak keliling-keliling kota Cilegon. Iya lagi nggak bisa dikelilingin Gak lagi bisa kota ini. dikelilingin kan? Iya lagi lurus Kan terus jalannya lagi. lurus doang kan. Iya, Kalau minta lagi. keliling-keliling jatuhnya putar balik. Iya lagi. Gak bisa. Itu gue ada materi kayak gitu tuh. Kemarin gua kan ngebuka show-nya Zawin juga ya. Zawin kan turun ke sini. Oh iya. Ya gua pakai materi itu alhamdulillah pecah sih tentang Cilegon. Iya. Karena banyak yang relate juga ya. Banyak orang Cilegonnya juga kayak iya juga ya gitu tuh pada kayak gitu. Tapi lo sekarang paling stand up paling jauh di mana? Gua stand up paling jauh itu sih Majalengka, tapi kan gua kan lama di Bogor ya. Gua kuliah di Bogor, gua ikut komunitas Bogor selama 2 tahun kayaknya. Iya 2 tahun gue stand up di Bogor. Gue kerja di Jakarta, gue stand up di Bekasi. Itu rutin ikut lomba tuh di sana tuh. Lomba. Pulang lagi karena gue keterima kerja di sini. Ini lagi ya. Tapi sepanjang perjalanan lo stand up ada nggak di momen mana yang rasanya lo kayaknya gue stand up kurang deh, kayaknya krik deh. Itu di waktu gue kerja di Jakarta itu gue tuh sempat gini bang. Kayak apa ya? Gue pengen fokus nih berkarir di stand up gitu tuh. Gue pengen hidup dari karya gitu kan. Pengen hidup dari karya, dari stand up. Makanya gue kerja di Jakarta itu sengaja karena gue pengen fokus di stand up. Gue pernah ngikutin Pak setiap hari. Karena kalau di Jakarta kan setiap hari ada tuh open mic lah kan. Selalu ada. Gue pernah Pak seminggu beneran ikut-ikut. Hari Senin ikut, Selasa, Rabu semuanya ikut. Gue capek ternyata. Reguleran atau lo emang menclok sana sini? Iya menclok sana sini, sini. Karena kan tempatnya beda-beda ya. Tapi ada terus kalau di Jakarta pakai Jakpus, Jaksel, gue kelilingin tuh. Dan ternyata capek. Kayak gue capeknya tuh bukan di gue ya, kayak ngelihat orang-orang yang ini nih beneran hidup matinya dari stand up gitu tuh. Kayaknya gue nggak bisa deh kayak dia gitu tuh. Akhirnya gue kayak realistis aja deh. Daftar kerja di Chandra Asri alhamdulillah keterima. Udah lah, kayaknya realistis jadinya stand up jadiin hobi aja deh. Makanya gue ngerasa kayak bukan menyerah sih, kayak ya udahlah jadiin set aja gitu tuh. Gitu. Tapi lo tetap ada ambisi juga nggak soal stand up, kayak apa? Lo pengen banget suatu saat meledak juga? Iya gitu. betul. Tetap ada di hati kecil gue tuh tetap ada. Makanya kalau itu terjadi lo akan resign ya? Aduh. Ini pimpinan lo nonton ini. Aduh. Ini pertaruhan nih Pak, coba Pak. Teman-teman juga banyak yang bilang, ayo semangat, resign. Dia kayaknya berpikir lagi soalnya saya udah berkeluarga ya. Udah berkeluarga. Kayak apa ya? Ambisi ada karena makanya gue tuh rutin bikin show nih. Ini gue mau ada show juga nih, show spesial yang kedua. Itu tuh kayak apa ya? Pencapaian aja sih, kayak ini gue udah bikin udah berkarir di stand up. Ini loh hasil gue nih punya spesial sendiri gitu tuh. Iya sih kayak kebanggaan itu sih, kayak lebih dikenal dan lebih meluas lagi. Gue tuh pengen, karena gue nggak bisa di nasional gara-gara kemarin gue di Jakarta itu kayak terlalu mental lah gue. Gue tuh ambisi gue yang sekarang itu gue nguasain Cilegon. Kayak orang-orang tuh kalau stand up di Cilegon siapa sih? Iqbal gitu kayak. Dan itu udah terjadi. Teman-teman gue ke Tasik, main di stand up Tasik. Dari mana? Dari Cilegon. Oh, Iqbal Santos. Gue itu kayak ada kebanggaan sendiri Pak. Padahal gue nggak kenal orang-orang Tasik kata gue. Tapi ya kalau berbicara soal itu, kenapa lo nggak ngangkat materi soal yang relate sama diri lo? Kayak misalkan seorang pegawai gitu lo lemparin. Nah itu Pak, itu bakal dibahas di show gue yang nanti tuh. Gue pokoknya kan show pertama gue itu namanya Los Santos ya. Oh iya, yang awal tuh gue nonton kalau nggak salah Los Santos itu. Iya kayaknya. Puasa bukan sih? Habis puasa ya. Pokoknya itu tuh dia tentang perjalanan gue ngerantau terus pulang. Makanya Los gitu kan. Nah kalau sekarang lebih personal lagi Pak. Kehidupan gue bekerja terus menjadi seorang kepala rumah tangga kayak gitu. Ya sih makanya lebih ke
apa ya, personal gue lah, makanya show yang kedua ini bener-bener deep banget gue tuh, kayak pengen memberikan apa yang pengen gue ceritain gitu tuh sebagai kepala rumah tangga, observasi tentang apa gitu buat dijadiin materinya gitu. Itu lebih susah sih menurut gue, Pak. Lo pernah nggak lagi stand up itu lo lagi ngerasain lagi sedih banget, lo lagi pusing banget, tapi lo harus lucu di depan orang banyak? Itu kayak pernah deh, pernah. Tapi gue lupa ya itu kejadiannya di mana. Kayak gue tuh kayak, aduh males banget. Nah, tapi gue tuh gini ya, stand up itu stress release gue. Oke. Kayak gue lagi pusing nih, gue pernah di rumah lagi berantem kayaknya sama keluarga gue. Cabutlah gue open mic, gue bla 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 bla. Akhirnya gue ceritain di rumah kenapa bla 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 bla. Kayak pas ngedenger orang ketawa itu kayak gue, gitu ya. Kayak stres gue kayak terilis, kayak udah. Tapi habis itu stres lagi, stres lagi tetap sih gitu. Tapi sense of comedy lo berarti berangkatnya emang dari kecil lo suka ngelucu dan bercerita ya? Nah iya Berarti tuh. dari stand up juga lo basicnya berstorytelling ya berarti ya? Iya, gue banyak beda sih ya, kayak gue awal-awal stand up tuh nggak storytelling tuh, kayak cerita-cerita lucu dikit doang. Kayak makanya kayak beat gue tuh cuma sepatah dua patah kata doang, kayak semenit. Nah kalau sekarang tuh gue lebih ke storytelling emang benar. Kayak nyeritain kayak kejadian-kejadian yang baru aja terjadi gitu kan. Dan berarti lo harus ini ya, hebat banget, maksudnya punya skill untuk nge-capture momen-momen yang menurut orang biasa aja, tapi lo capture itu jadiin Materi, lucu gitu, iya. materi lucu gitu. Nah itu yang kata gue dari Radit itu sih, itu penting banget sih, kayak pokoknya hari ini apa yang bisa lo tulis satu kalimat itu tulis aja gitu tuh. Mau itu nggak jadi materi pun tulis aja dulu, karena suatu hari mungkin itu jadi materi lucu gitu tuh. Iya. Dan jadi kayak bank kata-kata gitu. Iya bank kalimat betul gitu ya. itu benar. Soalnya kayak gue pernah kejadian disomasi sama salah satu pemimpin lurah lah, gue pernah disomasi sama Disomasi, lurah. karena apa? Itu karena adalah komentar gue dipanggil, pokoknya di situ gue panik banget kan, hari itu panik, 2 hari kemudian jadi materi. Dari itu panik banget sih pertama kalinya itu Pak saya. Coba lo nanti special show kapan? Coba ajak teman-teman buat nonton. Teman-teman room nih, tanggal 22 November di Aula DPRD Cilegon. Tiketnya 50.000. Kalau mau beli di komediterus.mgx.world. Pokoknya nanti kalau nggak lucu gue balik ya. Aman, jaminan lucu. Jaminan lucu. Anjing berarti udah ngejamin lucu Oh, ya. jaminan lucu, terkek pasti kalian. Pede aja dulu maksudnya mah. Pede aja dulu biar yang beli tiket banyak. Karena lumayan sih, maksudnya kita kan, gue tuh pengen bertumbuh tuh Pak. Gue tuh pengen bertumbuh, kayak show pertama gue yang nonton cuma 80 berapa gitu. Sekarang gue targetnya di 150. Dan alhamdulillah sekarang udah 80 lebih. Padahal masih 1 bulan lagi. Wow. Ya, Openernya di siapa aja nanti? Openernya? Openernya ada satu guru bahasa Inggris Pak Reja, terus ada Pak Dwi sama Mas Jul namanya. Dia minoritas gitulah, dia cerita tentang minoritas. Oke. MC-nya ada Tegar sama Anto. Oke. Ada 3 openernya. Lo nggak berniat ini tour gitu, nggak cuma di Cilegon? Itu pengen sih sebenarnya, pengen banget gue. At least Banten dulu gitu. Iya pengen. Sebenarnya yang show pertama gue Los Santos itu gue pengen bikin di Bogor juga. Udah ada yang nawarin, kayak apa ya? IO kecil-kecilan gitu lah, IO khusus stand up. Ada waktu itu namanya. Dia nawarin, tapi kepentok sama Omikron naik lagi kalau nggak salah. 2023 tuh Omikron naik tuh. Oh, COVID. Covid Omikron naik, terus udah tuh berhenti. Dari situ gue kayak, udahlah nanti lagi aja kata gue. Soalnya kan base gue di Bogor lumayan rame. Lo starting dari Bogor ya awalnya? Cilegon sih, tapi maksudnya gue di Bogor kan udah lama ya. Terus teman-teman gue tuh di Bogor banyak banget Pak. Kayak gue kuliah di Bogor kan 3 tahun lebih lah. Jadi teman-teman gue pada di Bogor, pada minta di Bogor dong, bikin dong. Tapi menurut lo semua orang tuh bisa jadi stand up nggak sih? Bisa berstand up. Ya bisa berstand up nggak sih? Bisa. Menurut gue semua orang itu bisa berstand up, karena kan yang pertama basicnya itu nulis dan cerita ya. Oh iya. Menyampaikan
keresahan gitu tuh. Jadi basic storytelling, tinggal gimana si orang ini menceritakan, kita tinggal kasih bubuk lucunya gimana. Ada Oke. premis, setup, punchline. Punchline-nya itu tinggal kita ajarin lah, bisa lah gampang bikin punchline gitu ya. Misalkan Mas Bagas, Bang Kiki mau stand up 2 menit aja atau 3 menit. Iya. Bisa gua malam ini bikin aja bantu bikin materinya. Bisa gua. Bisa gua. Di Kombad ya namanya. Kombut ya. komedi body, Oh. komedi body. Budi. Tapi menurut lo Bal, apa yang harus dilakuin sama orang yang let's say baru punya ketertarikan ke stand up nih, mau coba belajar stand up, harus mulai dari mana tuh menurut lo? Mulai dari datang ke komunitas terdekat kalau kata gua. Gabung komunitas daerah. Komunitas daerah terdekat. Kayak kalau di Cilegon kan ada di Cilegon. Datang dulu aja, lihat dulu kayak gimana nih open mic tuh. Sama ngobrol-ngobrol aja kayak bang, gue mau gabung dong gitu kan biasanya. Gue mau gabung. Nanti karena setiap komunitas itu pasti diajarin sih. Kayak dibimbing, ini kayak gimana, cara bikin materinya, cara nyusun setup, cara sampai ke punchline-nya itu diajarin pasti. Iya. Itu nggak terbatas dari tipe orang ya Bal, maksudnya kayak yang introvert pun bisa ya stand up ya. Ada soalnya yang bener-bener ini gue yang ngajak nih, orang ini pendiam pak. Dia emang tukang foto-foto kan. Oh, iya. Awalnya gue ajak stand up buat fotografer komunitas. Berarti lo nyemplungin dong kayak gitu. awalnya kayak biar ada konten-konten nih di akun Instagram stand up gitu kan. Ayo gabung kata gue. Tapi ternyata malah dia yang seneng. Dia yang seneng karena dari dia yang pendiam sampai dia yang apa ya, bisa curahin apa aja yang dia pendem gitu tuh. Sampai dia dapat kerjaan bagus juga, dia cerita gara-gara stand up sih. Sampai dia nikah juga gara-gara stand up, dapat jodohnya. Gitu Pak. Ada dia pendiam asli, dulunya pendiam banget. Secara nggak langsung mengasah soft skill-nya dia tuh. Iya betul tuh. Karena kan kalau lucu tuh, kelucuan tuh karena lingkungan sih menurut gua. Kayak yang tadinya lu pendiam, lingkungan lu suka ngebanyol, suka ngelawak gitu ya. Itu pasti sih Pasti ke bawah ya. ke bawah. Berarti dari lucu tongkrongan juga bisa tuh ya untuk melatih awalnya tuh ya. Iya betul. Tapi lo pernah hal yang terpuas lo ketika stand up tuh kapan? Terpuas ya. Maksudnya, oh ini stand up terpowerful gue nih. Oh iya, kemarin di acara stand up night 4 Cilegon. Itu gua bener-bener, bahkan banyak yang bilang gua lebih lucu dari gestar. Gua tuh local heroes nih ya. Kan ada beberapa segmen. Yang pertama itu opener, yang kedua local heroes, yang ketiga special guest, yang ketiga yang keempat gestar. Dan banyak yang bilang lu lebih lucu dari gestar gitu kan. Gua kayak anjir. Tapi gua itu beneran puas banget sih. Karena kenapa puas? Karena di stand up night 4 itu gua selain penampil, gua juga penanggung jawab acara. Jadi gua kayak pas udah bener-bener selesai tampil, gua kayak gitu tuh. Kayak lepas gitu tuh. Dan gua bener-bener emosinya beneran emosi waktu tampilnya itu kayak tersampaikan gitu tuh ke penonton. Gitu ya. Iya, all out banget gua waktu itu, kayak sampai pas gua closing tepuk tangan tuh pada berdiri gitu tuh. Gua senang banget sih itu. Tapi dari situ lo ini nggak sih candu nggak sih Bal? Biasa kata orang kalau stand up udah dapat begitu tuh candu tuh. Iya, pengen lagi. Pengen terus. Makanya itu gara-gara gue open mic pertama gue pecah. Makanya gue lanjut. Kayaknya open mic pertama gue nggak pecah, makanya gue nggak nyampe sekarang deh. Gitu, karena candunya itu udah dapet gue di situ. Iya. Tapi Bal, menurut lo nih, rekomendasi nggak untuk orang yang let's say baru lulus SMA nih, masih nggak tahu mau kerja apa segala macam, masih bingung nih, hilang arah nih. Gue mau Rekomendasiin stand up gak menurut lo? Gimana Pak ya? aduh, gue mau ngomong rekomendasi, recommended gak? Recommended. Tapi tetap harus ada perjuangan lain kalau lo agak struggling. Karena harus realistis ya. Harus realistis, karena misalkan lu fokus nih, misalkan lu habis lulus sekolah SMA, terus lu nggak mau kerja, lu nggak mau kuliah, gue mau stand up, itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi lu harus tahu juga di stand up tuh ada capaiannya. Kayak lu punya target lah, kayak gue setahun di stand up
harus udah ini. Gua 2 tahun stand up harus udah ini. Kalau lu nggak naik-naik dan nggak tercapai, kalau kata gua harus sadar diri juga sih. Harus sadar diri kayak apa nih gua yang kurang ataukah emang gua nggak cocok di sini gitu tuh. Karena beneran pertarungannya bahaya itu Pak, bahaya. Kayak Ernest nih ya. Iya. Ko Ernest, dia itu pernah diginiin sama istrinya, lu fokus dulu 1 tahun di sini sampai dia resign dari kerjaan. Gua mau fokus 1 tahun di sini. Kalau 1 tahun gua nggak jadi apa-apa, gua mau cabut. Gua mau tinggalin dunia stand up ini. Akhirnya pas 1 tahun dia sukses, Iya. lanjut sampai sekarang jadi produser segala. Iya, gitu sih. Kayaknya harus ada capaian-capaiannya kalau mau. Harus ada target. Banyak yang dipertaruhkan ya soalnya. Banyak banget Pak, bener. Soalnya banyak juga yang ke Jakarta cuma modal nekat gitu. Kayak dari daerah nih banyak nih sekarang stand up dari daerah yang modal nekat ke Jakarta. Makanya di Jakarta ya jadi bingung, banyak Iya. banyak pengangguran di Apalagi sana. Jakarta kan saingannya wah gila banget Iya, ya. makanya itu yang gue bilang kayak, ih gue nggak bisa nih orang-orang ini beneran hidup dan matinya dari sini gitu tuh. Iya. Tapi banyak yang seperti itu, orang daerah ke kota besar berharap hidup dari situ, banyak berarti. Banyak banget, banyak. Beneran yang nggak cuma satu, kayak satu komunitas tuh adalah 4 orang yang kayak gitu. Lo pernah nggak denger nggak sih orang daerah yang kesana yang hal tersedihnya gitu sampai di sana di kota besar mungkin susah makan karena bergantung di stand up. Ya itu banyak yang kayak Ebel, kayak Yono. Oh iya. Dulunya kan bener. kayak bergantung dari stand up banget kan waktu masih strugglingnya bener-bener parah tuh mereka kayak yang satu kosan isinya berapa orang, yang Iya benar-benar iya. yang nggak makan hari itu tuh nggak makan, itu tuh banyak banget sih cerita-cerita kayak gitu. Ya itu gila sih orang-orang kayak gitu sih, hebat sih. Tapi ya itu kalau karena mereka punya target kayak Yono gitu kan punya target ya kayak gue setahun harus bisa ini. Dan kalau emang dianya giat dan tulus di stand up-nya, kalau kata gue mah ada aja jalannya sih. Iya ya. Soalnya gue mah dulu nggak tulus-tulus amat kayaknya. Setengah-setengah ya. Kayaknya setengah-setengah, gue masih ada pikiran rasional juga. Kayak Tapi sekarang lo ada target nggak? Untuk target misalkan meninggalkan basic pekerjaan lo untuk oke gue full di stand up. dari situ sih kayaknya belum ya. Maksudnya kalau target kayak gue sampai resign ya, belum ada sih. Maksudnya kayak mungkin ada kalau bener-bener stand up gue tuh udah Berdampak banyak gitu ya. fanbase sih. Oke, harus bangun fanbase dulu ya. Ngebangun fanbase itu pokoknya kalau mau hidup dari karya tuh ya lo ngebangun fanbase sih. Iya sih. Dan itu bener-bener gue tuh masih jauh banget lah, kayak itu tuh harus di nasional dulu nih. Kayak target gue mah sekarang itu pengen nguasain Cilegon aja gitu tuh. Cilegon itu gue, kalau orang stand up comedian di Cilegon siapa? Iqbal Santos gitu. Gue pokoknya target gue itu sih sebenarnya. Tapi Bang, kenapa lo pernah ini nggak pernah ikut kompetisi kayak Suca gitu nggak? Audisi pernah gue. Pernah. Pernah. Itu tahun berapa? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Suci 11 gue ikut datang ke sana. Dan di-cut sama Arif Brata. Terima kasih, maaf. Insya Allah tahun depannya. Gue tuh sebenarnya gara-gara si Arif Brata bilang, aduh bagus banget, tapi nanti ya tahun depan gitu. Kata gue, aduh ada yang kurang dikit nih dalam hati gue gitu tuh. Oke deh kata gue. Tapi lo ada rasa penasaran pengen coba lagi nggak? Pengen coba lagi. Tahun Tetep depan. Tahun depan pengen coba lagi. Bakal nyoba terus sih kayaknya gue. Iya ya. Soalnya tuh kebanyakan jadi tipping pointnya stand up comedian nggak sih ya? Iya, Kalau dari audisi, dari kompetisi-kompetisi nasional gitu sih. Kebanyakan. Betul. Pengen sih gue juga masuk TV kayaknya. Oh iya Bal, gue tertarik nih. Tadi balik lagi ngomongin show lo nih ya. Ya, yang spesial kedua. Apa tadi judulnya? Judulnya Tulang Punggung Komedi. Kenapa Jadi, judulnya itu? Posternya itu tulang punggung, keluarga dicoret, Nah, komedi. Iya. Jadi kenapa judulnya itu? Karena gue mau nyeritain nih, gue sebagai tulang punggung keluarga nih kayak gimana. Sebenarnya gue nih nggak mau jadi tulang punggung keluarga seutuhnya gitu tuh. Gue tetap pengen berkomedi gitu tuh. Kayak kenapa nama judul show-nya Tulang Punggung Komedi. Itu bakal fokus gue ceritain tentang gimana sih jadi tulang punggung keluarga gitu tuh. Kayak apa ya? Kayak momennya gue lagi, ini mah perasaan gue aja ya, bukan sombong ya. Gue kayak penonton gue nambah banyak nih di tahun ini.
kayak gara-gara dari Sun 4 itu gue waktu itu yang gue bilang puas banget tuh. Penonton gue tuh bertambah, kayak follower gue tuh bertambah, terus ya penonton stand up gue tuh bertambah. Bahkan kan sekarang tiket udah laku 70-an ya. Iya. Itu tuh banyak orang-orang yang gue nggak kenal nih. Kayak yang show pertama gue nggak nonton mereka nih. Tapi pas gue baca nama-namanya, ini siapa ya katanya. Iya. Itu sih yang gue seneng, kayak oh berarti penonton gue bertumbuh gitu tuh. Iya. Ada penonton baru gitu. Itu sih kayak gue udah punya penonton nih kayaknya nih di tahun ini. Mumpung momennya. Iya benar. Makanya gue ambil tahun ini aja deh. Kata gua. Walaupun sebenarnya kalau ditanya materinya udah jadi 100% atau belum. Berarti lu juga masih ngeracik ya? Masih sekarang, makanya harus open mic juga gitu tuh. Masih ngeracik juga sih, masih beberapa. Maksudnya dari 100% paling gue baru di angka 65 lah. Oke. Siap. Bahkan lo ini udah 10 tahun ya stand up. Lo ada masukan nggak buat teman-teman yang baru mau nyemplung ke stand up? Oh, kita manggil apa nih? Teman-teman room nih apa nih manggilnya nih? Teman-teman aja ya. Teman-teman aja deh. Teman aja. Nih buat teman-teman room nih yang mau gabung stand up, saran gue sih yang pertama kalian suka nonton stand up dulu nih di platform-platform kayak YouTube kan sekarang banyak ya. Iya. YouTube atau digital download yang suka ada, atau potongan-potongan di TikTok, Instagram itu kan banyak ya. Pokoknya kalian suka dulu nontonin itu, sering banget nontonin itu. Pokoknya kalau kalian udah tertarik, terus kalian pelajarin di situ kan banyak juga tuh cara menulis materi, udah ada di YouTube-nya Ridwan Remin dan segala macemnya. Itu kalian pelajarin dari situ, baru cari komunitas terdekat gitu sih kalau kata gue. Bal, mungkin ini terakhir. Apa namanya? Kalau misalkan lo bisa balik lagi kalau awal mula masuk stand up kelas 3 SMP tadi, lo mau bilang apa? Makasih laptop kakak gua karena sudah mengenalkan seni ini ke gua. Gak tau, karena dari seni ini benar-benar berdampak sih ke diri gua. Kayak gua ngerasain perubahan gua tuh, kayak gua kalau nggak ada stand up kayaknya gua nggak bakal kenal nggak bakal kenal orang-orang hebat di Cilegon, bahkan se-Indonesia, bahkan Panji Pragiwaksono pun tahu gua itu kayaknya nggak bakal deh kalau gua nggak ini stand up. Iya sih, gitu sih. Dan lo nggak akan pernah menyesali itu ya? Gak akan pernah menyesali itu. Keren. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Terakhir, apa boleh di call out lagi Bal? Tadi yang stand up lo belinya di mana? Beli tiketnya? Beli tiketnya, tahu salah ya, gue lihat dulu. Buat teman-teman yang mau nonton Tulang Punggung Komedi spesial show gua 22 November di Aula DPRD Cilegon, beli tiketnya di komediterus.mgx.world. Di situ kalian langsung bisa beli, atau langsung aja ke Instagram gua, di bio linknya itu, di link bio-nya itu ada. Instagram gua Iqbal_Santos. Harganya berapa Bal? Harganya sekarang 50.000. 50.000. Iya, 50.000. Jadi kalau nggak lucu gue balik ya. Aman. Jamin lucu dong berarti. Jaminan lucu. Jaminan lucu. Oke, jangan lupa beli ya. Jangan lupa beli.